Sementara itu, sektor pertanian menghadapi sejumlah peluang dan tantangan tahun 2021. Peluang dan tantangan tersebut antara lain gelombang pandemi COVID-19 lanjutan di sejumlah negara, perubahan perilaku konsumsi dari restoran dan tempat sejenis ke rumah tangga, dan disrupsi teknologi finansial dan teknologi tatap muka. Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Gede Krisna Karismawan menyampaikan, ketika pandemi COVID-19 melanda, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan evaluasi kebijakan impor dan ekspor dengan menunda perdagangan sayur, hewan, dan buah-buahan. Kondisi ini tentu saja ikut mempengaruhi sektor pertanian dalam negeri. Beberapa wilayah pertanian mengalami penurunan pemesanan hasil panen yang disebabkan sepinya pasar dan pelanggan. Kondisi sepi pembeli mengakibatkan petani kesulitan menjual hasil panen dan menimbulkan krisis ekonomi bagi mereka. Namun kondisi ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan reorientasi arah pembangunan pertanian berkelanjutan agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan melalui modernisasi industri pertanian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja di sektor pertanian. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia itu sendiri yang merupakan tumpuan dari segala upaya pembangunan. Salah satu solusi yang dapat didorong oleh pemerintah adalah mempermudah akses permodalan bagi petani melalui sektor perbankan. Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) berperan dalam hal ini. SRG merupakan instrumen penyimpanan pasca panen dengan mekanisme tunda jual. Petani atau koperasi dapat menyimpan hasil panen ketika harga jatuh dan dijual ketika harga telah menjadi stabil atau meningkat. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas hasil panen yang disimpan di gudang SRG. Lembaga yang berwenang melakukan manajemen resi gudang dan derivatif resi gudang di Indonesia adalah Pusat Registrasi Resi Gudang. Mengacu pada Outlook Ekonomi Pertanian 2021, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 3,30% hingga 4,27%. Untuk mencapai pertumbuhan sesuai proyeksi tersebut, dibutuhkan dorongan dari sisi produksi atau supply, disertai dukungan sisi permintaan atau demand. Hal ini dapat dicapai dengan fasilitasi pemerintah melalui pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap daerah, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, pasar digital, kemudahan mendapatkan kredit, serta percepatan ekspor komunitas strategis. Bali Pos melaporkan.